kembali lagi dengan saya Tony. Semoga Anda selalu sehat dan bisa fokus dalam mengikuti modul training komunikasi bisnis online ini. Sekarang kita ada di modul 5, masih di teknik dasar komunikasi. Sebelumnya kita sudah bahas untuk teknik dasar komunikasi dari openingnya. Sekarang kita masuk ke membuat kontennya. Saya ingatkan kembali, ini konsep sederhana dalam komunikasi. Ada opening, content, landing. Opening, introduction atau take off sudah kita bahas sebelumnya. Sekarang kita membahas teknik membuat konten. Jadi ini kalau misal kita ibarat pesawat, konten ini kita sudah berjalan stabil. Konten ini adalah main message, pesan utama, isi. Dia harus bermakna, punya bobot, dan sistematis. Ada 4 teknik cara membuat konten. Teknik ini juga biasa digunakan untuk menyusun naskah pidato, presentasi, laporan, dan naskah public speaking lainnya. Teknik buat konten yang pertama adalah pilihan dan versus. Yang kedua teknik 5W plus 1H, problem solution, frame waktu. Ini mungkin ada yang sudah familiar. Teknik 5W plus 1H ini sudah umum sekali digunakan untuk membuat satu tulisan. Baiklah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, teknik pilihan dan versus. Buat beberapa poin pilihan, kelebihan dan kekurangan, keuntungan dan kerugian sesuai dengan subjek atau tema yang mau diangkat. Atau juga bisa membuat perbandingan 2 objek berbeda tapi jenisnya sama. Misalnya untuk konten fashion, perbandingan antara bahan pakaian A dan B. Kelebihan bahan pakaian A adalah kekurangan bahan B. Sebaliknya, kelebihan bahan pakaian B adalah kekurangan bahan pakaian A. Contoh untuk konten fashion ini adalah, misalnya kita bikin judul mengenal bahan kain katun. Ini contoh tulisannya, saya bacain. Buat para pembaca hebatku, dalam tulisan kali ini saya akan mengulas kelebihan dan kekurangan bahan kain katun dari ciri dan karakteristik yang menjadi pembeda dengan bahan kain lainnya. Berikut adalah beberapa ciri karakteristik yang dimiliki bahan kain katun. 1. Mudah menyerap keringat. Ini disebabkan karena terdapat banyak rongga pada kain yang memungkinkan kulit dapat bernafas dengan sangat mudah sehingga keringat tubuh akan terserap dengan baik. 2. Tekstur halus dan lembut. Tekstur yang halus dan lembut ini memberi rasa nyaman keseharian pemakainya. Yang ketiga, bahan tipis. Sangat cocok dipakai untuk kawasan iklim tropis seperti di Indonesia. Yang keempat, mudah kusut. Karena bahannya tipis dan halus menyebabkan kain katun mudah kusut saat dipakai beraktivitas. Ini kekurangannya. Jadi kita membahas kelebihan dan kekurangannya. Yang kelima, adem ketika digunakan. Selain nyaman, bahan katun juga adem saat dipakai melekat di badan. Ini salah satu alasan banyak orang menggunakan jenis kain ini. 6. Bahan ringan, mudah saat mencuci dan setrika dan sangat cocok dikenakan untuk berbagai acara dan aktivitas. 7. Bahan kain kuat, meskipun tekstur halus lembut dan bahan tipis ringan, tapi tidak mudah robek dan tidak cepat luntur berubah warna. Itu tadi contoh untuk fashion. Jadi bikin poin kelebihan dan kekurangannya. Sekarang kita contoh untuk konten kesehatan. Ini misalnya judulnya obat herbal versus obat kimia. Buat pembaca para penyinta sehat, dalam tulisan kali ini saya akan mengulas kelebihan dan kekurangan obat-obatan yang biasa kita konsumsi, yaitu antara obat herbal dan obat kimia. Supaya lebih enak membaca dan memahami, akan saya kelompokkan menjadi beberapa poin, yaitu obat herbal. Yang pertama, dia cenderung tidak ada efek samping. Yang kedua, tidak dijual semua toko obat. Yang ketiga, tidak mengandung bahan kimia. Yang keempat, kebanyakan jenis obat belum melalui uji klinis. Nah, ini obat herbal, kelebihan dan kekurangannya. Kemudian obat kimia, kita bikin satu perbandingan pro kontra. Cenderung ada efek samping. 2. Banyak dijual hampir semua toko obat. 3. Mengandung bahan kimia. 4. Obat yang beredar telah melalui uji klinis. Nah, ini contoh obat herbal versus obat kimia. Lalu yang kedua, teknik 5W plus 1H. Quote, konten atau judul. Siapa objek pelaku atau target? Well,
Di mana? Why? Kenapa? When? Kapan? How? Bagaimana? Kita langsung ke contohnya. Ini contoh untuk misal konten kesehatan. Word-nya adalah apa? Obat herbal hebat. Jadi word-nya apanya? Obat herbal hebat. Misal ini juga bisa dijadikan judul. Orang-orang peduli kesehatan. Di mana? Di kehidupan kota metropolitan. Why? Obat herbal tidak mengandung bahan kimia. When? Sejak dilakukan penelitian oleh para ahli. How? Cara membeli atau memesan melalui beberapa distributor resmi yang ditunjuk. Ini masih dalam bentuk kerangka. Sekarang ini dia bentuk tulisannya. Rangkaiannya seperti ini. Tulisan kali ini kita akan membahas obat herbal hebat. Nah, itu word-nya. Word yang sedang menjadi buah bibir orang-orang yang peduli kesehatan, terutama mereka yang hidup di lingkungan level polusi udara tinggi seperti kota metropolitan. Mungkin beberapa dari pembaca telah mengetahui bahwa udara polutan mengandung zat oksidan yang buruk bagi kesehatan manusia. Untuk antisipasi terhadap efek buruk kesehatan tersebut, konsumsi obat herbal jadi pilihan karena tidak mengandung bahan kimia. Itu why-nya. Obat herbal ini banyak dicari orang sejak mendapat pengakuan badan terkait melalui penelitian para ahli obat-obatan. Itu kapannya. Bahwa obat herbal adalah antioksidan paling hebat dan efektif untuk menjaga kesehatan orang-orang yang tinggal di kota tingkat polusi tinggi. Untuk menemukan dan membeli obat herbal ini, sekarang tidak terlalu sulit juga. Anda tinggal cari secara online, distributor resmi terdekat. Itu how-nya. Itu contoh untuk teknik 5W plus 1H. Kemudian yang ketiga, teknik problem solusi. Teknik problem solution. Tentukan kontennya, konten apa yang mau Anda bikin. Lalu pembahasan pertama pada masalah yang ditimbulkan. Fokusnya adalah masalah yang ditimbulkan, kemudian memberikan solusi. Setelah ada masalah, baru ditemukan solusinya. Dikasih informasi solusinya. Ini contoh konten jasa konsultan bisnis dalam kalimat pendek. Jika target perusahaan Anda tahun ini tidak bisa tercapai karena masalah tim marketing yang tidak produktif, itu hal yang tidak perlu cemaskan, karena kami sudah merancang strategi baru yang akan sukses meningkatkan laba perusahaan Anda pada tahun berikutnya. Lalu contoh dalam kalimat pendek, contoh yang kedua juga. Pada kesempatan ini saya ingin bertanya, apakah kondisi keuangan bisnis Anda saat ini memprihatinkan? Jika iya, segera lakukan ekspansi bisnis yang lebih kreatif bersama tim konsultan bisnis perusahaan kami. Nah, itu contoh untuk teknik problem solution dalam bentuk kalimat pendek. Lalu teknik yang terakhir, yang keempat, teknik frame waktu. Tentukan konten atau tema yang mau dibahas. Ceritakan awal mula, proses perkembangan, dan saat ini seperti apa. Lalu bahas juga seperti apa ke depannya. Formatnya dulu atau kemarin, sekarang, hari ini, nanti, besok. Contoh, tulisan autobiografi pribadi, company profile perusahaan, sejarah sebuah kota atau tempat, asal mula ditemukannya sesuatu. Silakan gunakan 4 pilihan teknik membuat konten. Salah satunya, untuk pesan utama tulisan, agar isi tulisan Anda sistematis, tidak monoton, mampu membawa emosi dan mudah dipahami oleh pembaca. Jika tulisan pendek seperti keterangan atau caption cerita untuk platform media sosial, gunakan salah satu saja. Kalau tulisannya panjang, gunakan kombinasi beberapa teknik. Untuk teknik merangkai kata, bahasa, dan kalimat akan kita bahas di modul copywriting dan storytelling berikutnya. Demikianlah untuk teknik dasar komunikasi yang kedua, membuat konten. Sampai jumpa modul berikutnya.